Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan konsolidasi, namun fokus pada transaksi intern perusahaan yang terkait dengan inventory. Untuk transaksi antar perusahaan, misalnya P dan S, ini akan ada dua, yaitu transaksi antara P dan S, di mana P menjual inventory ke S atau S menjual inventory ke P, sehingga akan ada dua transaksi downstream. Di sini adalah P menjual inventory ke S, menjual inventory ke anak perusahaan, dan transaksi upstream yaitu pada saat S anak menjual ke induk perusahaan. Pengaruhnya ini akan berbeda baik di income from S maupun ke NCI expand. Sekarang kita fokus ke transaksi downstream terlebih dahulu. Transaksi downstream di sini yaitu transaksi P menjual inventory ke S. Pada saat P menjual inventory ke S, maka keuntungan atas penjualan tersebut itu akan dimiliki oleh P sepenuhnya. Misalnya seperti ini. P menjual inventory ke S senilai 100.000 dengan COGS-nya adalah 80.000. Atas transaksi di sini, P akan mencatat di bukunya jurnal cash pada sales sebesar 100.000, kemudian COGS inventory sebesar 80.000. Sedangkan S akan mencatat inventory pada cash sebesar 100.000. Kalau kita lihat, karena ini bentuk konsolidasi bahwa P ditambah dengan S, artinya inventory di sini kan sebenarnya nilainya adalah 80.000. Namun di bukunya S dibukukan sebesar 100.000. Berarti ada kelebihan nilai inventory sebesar 100. Ini yang kita sering sebut dengan adanya unrealized profit. Yaitu kita lihat di sini salesnya dikurangi COGS sebesar 20.000. Ada unrealized profit sebesar 20.000. Kemudian kita lihat ada sales sebesar 100.000. Padahal kan ini sebenarnya karena dia konsolidasi, maka P tidak pernah menjual ke S. Karena ini satu entitas ya, P dan S ini satu entitas. Maka sales di sini ini harus kita eliminasi. Kemudian selain mengeliminasi sales, kita juga harus mengeliminasi COGS karena tidak ada penjualan, maka tidak ada munculnya COGS. COGS ini 80.000 ditambah dengan unrealized sebesar 20.000 di sini, sehingga totalnya tetap 100. Sehingga jurnal eliminasi di sini untuk yang pertama adalah menghapus sales. Yang pertama adalah kita hapus sales pada COGS sebesar 100.000. Kemudian unrealized profit di sini
Ini dapat terrealisasi apabila S berhasil menjual ke pihak ketiga. Terrealisasi dengan terjual ke pihak ketiga. Kalau misalnya dia tidak terjual, maka masih ada unrealized sebesar 20.000. Oke. Maka di sini eliminasi yang kedua adalah mengeliminasi unrealized profit. Maka di sini COGS pada inventory yaitu sebesar 20.000. Yaitu S-nya di sini kita lihat di sini S-nya dia mencatat inventory 100.000, kan harus kita kurangkan untuk tetap menjadi 80.000, maka kita kurangkan 20.000. COGS-nya kan 80.000, di sini kita mengakui 100.000, kita kurangkan 20.000, sehingga ketemu tetap 80.000. Oke, sekarang bagaimana kalau ternyata S berhasil menjual 80%-nya. Oke, berarti yang belum terrealisasi adalah 20% dikalikan 20.000, sehingga jurnal eliminasinya kalau saya gunakan masih yang sama akan tetap sales pada COGS sebesar 100.000. Kemudian yang kedua, COGS pada inventory sebesar di sini 20% kalikan 20.000, 4.000. Oke, paham ya? Jadi jurnal di tahun ini kan tahun penjualan. Oke. Yaitu sales COGS inventory. Kemudian kalau misalnya di tahun selanjutnya sisa tahun lalu terjual, artinya di sini kita merealisasikan yang 4.000 di sini, realisasi 4.000. Maka kita akan mencatat di sini kita nyatat tergantung apakah kita menggunakan cost method atau equity method. Kalau misalnya saya menggunakan cost method, saya akan nyatat return earning pada COGS sebesar 4.000. Sedangkan kalau saya mencatat menggunakan equity method, saya akan nyatat investment in S pada COGS sebesar 4.000, sehingga bedanya cost method dan equity method untuk tahun selanjutnya RE itu diganti dengan investment in S. Ya, sekarang saya combine dengan soal penuh. Misalnya di sini P memiliki 80% S. Kemudian pada 2018 P menjual inventory ke S dengan harga 100.000. Marginnya yang ditetapkan adalah 20% dari harga jual. Pada akhir 2018 sisa inventory di S adalah sebesar 40%.
Oke, di sini. Maka kita lihat jurnal eliminasinya terkait dengan inventory di sini ya. Kemudian saya lanjutkan, net income 2018 adalah 50.000 dan dividen 2018 adalah 20.000. Jurnal eliminasi. Selalu kita akan nyatet update investment ya. Update investment. Di sini tidak ketahui maka nggak kita jurnal. Kemudian kita eliminasi. Ini kita fokusnya pada cost method dulu ya. Cost method. Eliminasi investment in S. Oke, nanti ada RE, common stock, excess, kemudian investment in S pada NC equity. Oke. Kemudian yang ketiga, kita nyatet dividend income. Ada dividend income pada dividen S, yaitu sebesar 80% dikalikan dengan 20.000, ketemu 16.000. Oke, kemudian ada penjualan inventory PKS 100.000, berarti ada sales COGS sebesar 100.000. Yang kelima, masih sisa 40%. Oke, kita lihat marginnya. Margin adalah 20% dikalikan 100.000, yaitu 20.000. Sisa 40%. Berarti di sini COGS inventory yaitu sebesar 80. COGS-nya adalah 40%, sisanya dikalikan dengan marginnya 20.000, ketemu 8.000. Oke, kemudian NCI expense-nya. NCI expense. Karena dia adalah downstream, maka keuntungan penjualan itu ada di tangannya P, maka NCA tidak mendapatkan bagian dari keuntungan dari penjualan inventory di sini. Maka NCA expense-nya tetap sebesar di sini dividen S, kemudian NCA equity. Ya, di sini saya hitung, maka 20% dikalikan net income, yaitu 20% dikalikan dengan 50.000, ketemunya 10.000. Kemudian di sini dividennya 20% dikalikan 20.000. 4.000 NCA endingnya berarti 6.000. Oke. Gampang ya. Kemudian bagaimana dengan metode equity? Metode equity, maka tidak ada update. Nomor 1, update tidak ada. Oke. Nomor 2-nya sama. Kemudian nomor 3-nya juga tidak ada. Nomor 3 diganti dengan income from S. Oke. Ini perhatikan. Untuk income from S, apabila dia downstream, maka keuntungannya dari penjualan inventory 100% itu akan menjadi miliknya P. Maka nanti di sini jurnal income from S-nya, kemudian dividen S, dan investment in S. Ngitungnya di sini adalah 80% dikalikan dengan, saya kurung, net income-nya adalah 50.000. Benar ya, 50.000. Oke, saya kurung tutup, baru dikurangi dengan unrealized-nya tadi adalah sebesar 4.000.
maaf, unrealized-nya adalah 8.000, yang ini ya, yang ini 8.000, maka di sini dikurangi dengan 8.000. Ingat 8.000 di sini downstreamnya tidak dimasukkan atau tidak dikalikan dengan 80%, maka di sini akan ketemu 80 kali 50, 40 kurangi 8, 32.000. Maka di sini 32.000, dividennya 80% dikalikan dengan 20, ketemunya tadi 16.000. Investment NS-nya 16.000. Bagaimana dengan tahun yang kedua? Tahun 2019. Ini kan tahun 2018 ya. Tahun 2019, kalau kita menggunakan cost method, maka realisasinya adalah return earning pada COGS, yaitu sebesar 8.000. Kalau kita gunakan metode equity, akan menjadi investment in S pada COGS sebesar 8.000. Bedanya antara apa di sini ya? Cost method dan equity tadi ada beda di update, kemudian dividend income diganti dengan income from S. Kemudian di tahun yang kedua nanti cost method akan menggunakan return earning, sedangkan equity menggunakan investment in S. Dampak unrealized profit dan realized profit downstream. Oke. Untuk NCA expense, downstream tidak berpengaruh. Sedangkan untuk income from S, downstream berpengaruh 100%. 100%. Sehingga tadi untuk menghitung NCA expense tinggal persentase dikalikan dengan net income dikalikan dengan net income dikurangi dengan amortisasi. Jadi saya tulis di sini nanti rumusnya ya, NCA expense income from S-nya nanti akan saya tulis. Oke. Paham ya? Jadi income from S-nya nanti downstream dampaknya dia tidak dikalikan dengan 80% tapi 100% dampaknya. Sekarang bagaimana dengan upstream sekarang? Kalau upstream ya, pada saat S jual ke P, maka keuntungan profit ada di S, sehingga nanti P akan dapat sesuai dengan persentasenya dan NCA juga dapat sesuai dengan persentasenya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. P memiliki S 80%. Kemudian di 2018 S menjual inventory senilai 100.000 ke P dengan margin 20% dari harga jual. Net income 2018 S adalah 100.000 dan dividennya adalah 50.000. Di sini kita akan bisa jurnal sama seperti tadi ya. Maka jurnal kalau kita pakai cost method, maka yang berpengaruh kita nulis dividen income pada dividen S 50.000 dikalikan 80%, 40.000. Kemudian yang ke B ada COGS
inventory sebesar 100.000 sama, kemudian yang C ada ini sales COGS ya, sales COGS sebesar 100.000, kemudian yang C COGS pada inventory yaitu misalnya di sini sisanya adalah 40%, maka di sini 40% dikalikan dengan marginnya, di mana di sini marginnya adalah 20% dikalikan 100.000, yaitu 20.000 dikalikan dengan 20.000 sama dengan 8.000. Yang D kita nyatet NCA, expand, dividend S, dan NCA ending. NCA expand karena dia upstream maka dia dapat bagian. Maka di sini nanti 20% dikalikan net income dikurangi dengan unrealized, yaitu 20% dikalikan 100.000 dikurangi 8.000. Oke, akan ketemu sebesar 92.000 dikalikan 0,2, 18.400. Dividennya tadi 10.000, NC endingnya adalah 8.400. Bagaimana kalau metode equity? Kalau metode equity, yang beda tadi adalah income from S-nya ya. Kita menghitung income from S-nya. Pada saat kita menghitung income from S-nya, maka berubah karena dia upstream, nanti akan 80% dikalikan dengan sama dengan di sini 100.000 dikurangi 8.000. Kenapa? Karena tadi income dari penjualan inventory itu dimiliki oleh S, dan S itu kan dimiliki oleh P dan dimiliki oleh NCA, maka kita bagi. Kalau downstream keuntungannya kan dimiliki oleh P, maka 100% miliknya P. Di sini akan ketemu sebesar 92.000 dikalikan 0,8, 73.600, sehingga kalau kita bikin jurnal income from S, kemudian dividend S, dan investment in S, 73.600, dividennya tadi 40.000, di sini 33.600. Sekarang saya simpulkan, rumus untuk menghitung NCA expand adalah persentase NCA dikalikan dengan net income S dikurangi dengan amortisasi ekses, ditambah dengan realized profit upstream, harus upstream, dikurangi dengan unrealized profit upstream. Jadi untuk NCA expand itu hanya dipengaruhi oleh amortisasi ekses dan transaksi upstream. Beda dengan kalau kita menghitung income from S. Income from S-nya maka nanti saya kurung dulu, persentase P dikalikan dengan net income S tadi sampai di mana ya, di
Sini net income S dikurangi dengan amortisasi excess, kemudian ditambah realized profit upstream, kemudian dikurangi unrealized profit upstream, kemudian dikurung tutup ya. Di luar itu ditambah dengan realized profit downstream dikurangi dengan unrealized profit downstream. Ini nanti akan berguna sampai dengan materi aset tetap dan obligasi. Rumusnya intinya ini. Sekarang kita lihat contoh fullnya ya. Oke, misalnya pada 1 Januari 2017 P beli 80% S dengan harga 100.000 pada saat ekuitas S terdiri dari common stock-nya adalah 90.000 dan RI-nya adalah 10.000. Apabila ada kelebihan ekses di sini dialokasikan ke building under value ya, senilai 10.000, masa manfaatnya 10 tahun, sisa ke goodwill. Oke. Kemudian selama 2017 S membagi net income 100.000 dan dividennya sebesar 50.000. Kemudian 2018 net income-nya adalah 200.000, kemudian dividennya adalah 100.000. Selama 2017 di sini S menjual inventory ke P dengan harga 100.000, margin 20% dari dari harga jual aja, dengan harga jual. Oke, kemudian sisanya adalah 40%. Kemudian di 2018 S menjual lagi inventory ke P dengan harga 200.000, marginnya masih sama. Sisanya adalah 20%. Asumsinya sisa 2017 terjual di 2018. Buatlah jurnalnya. Oke, saya akan gunakan pertama cost method. Ini upstream ya, upstream. Oke. Cost method 2017 dulu. Jurnal yang pertama adalah ini pada saat pembelian ya. Oke. Berarti di sini kita eliminasi investment in S. Saya selalu menggunakan eliminasi itu biar enggak lupa. Kemudian excess investment in S pada NCA beginning. Oke, sebelum kesini kita identifikasi goodwill dulu di sini. Oke. Consideration transfernya, consideration
transfer adalah sebesar 100.000. Ini saya pindah ke sini. Kemudian implied-nya adalah 100.000 dibagi 0,8 ketemu 125.000. Kemudian book value S-nya adalah ini 100.000 ya, 100.000, sehingga ada excess 25.000. Kemudian dialokasikan ke building 10.000. Berarti goodwill-nya ada 15.000. Maka di sini saya akan nulis RE-nya tadi adalah 10.000, kemudian common stock-nya ini common stock ya, common stock adalah 90.000, excess-nya 25.000, investment in S-nya 100.000, NCA-nya 25.000. Oke, kemudian yang kedua, excess-nya kita jabarkan. Ada goodwill, kemudian ada building, kemudian di sini unamortized, excess-nya singkat ya, unamortized excess menjadi excess, goodwill-nya 15.000, building-nya 10.000, excess-nya 25.000. Kemudian yang ketiga, amortisasi dulu building. Amortisasi expense pada building yaitu sebesar 10.000 dibagi dengan 10 tahun ketemu 1.000. Yang keempat, ada penjualan, dividen dulu. Dividen income pada dividen S. Dividen income-nya tadi 50.000 ya. Jadi 50.000 dikalikan 80%, 40.000. Oke, kemudian yang kelima, sales COGS di sini 100.000. Kemudian COGS inventory, marginnya kita lihat di sini, marginnya 20%, jadi marginnya 20.000. Sisa 40%, berarti 40% dikalikan 20.000 ketemu 8.000. Kemudian yang nomor 6, NCA expand, dividen S dan NCA ending. Oke, kita hitung 20% dikalikan net income-nya 100.000 dikurangi dengan 1.000 amortisasi expense dikurangi dengan unrealized-nya 8.000, akan ketemu 91.000 ya. 91.000 dikalikan 0,2, 18.200, maka di sini 18.200. Kemudian dividennya 50.000 dikalikan 20, 10.000, sisanya 8.200. Oke, ini selesai di 2017. Oke, bagaimana dengan 2018? Maka kita update investment in S-nya terlebih dahulu, yaitu investment in S pada return earning, yaitu 80% dikalikan kenaikan ekuitas dikurangi dengan amortisasi ekses. Maka di sini 80% dikalikan kenaikannya, yaitu dari net income dikurangi dividen 50.000, ini kenaikannya. Jadi di sini 50.000 dikurangi amortisasi eksesnya hanya building, yaitu 1.000. Berarti 80.000
80.000 maaf. 80% dikalikan 49.000, 39.200. Oke, kemudian yang kedua RE, common stock, kemudian excess, kemudian investment in S, kemudian NCA beginning. RE-nya kita lihat RE beginningnya adalah 10.000. RE pada akhir 17, RE 31 Desember 2017 adalah 10.000 beginning, tambah net income-nya di sini 100 dikurangi dividen 50.000, ketemunya 60.000. Ini yang akan kita masukkan ke sini ya, ke sini. Berarti di sini 60.000, common stock-nya sama 90.000, eksesnya 25.000 dikurangi dengan amortisasinya 1.000. Jadi di sininya 24.000. Investment in S-nya sebesar 100.000 awal ditambah 39.200. 139.200. Sisanya adalah NCA beginning, atau kita cek di sini. Kita jumlah 60.000 ditambah 90.000 ditambah 24.000, ketemu 174.000 ya. Kemudian kita kalikan 0,8 kan 0,8, ketemunya 139.200. Ini ya sudah sama. Di sisanya adalah 34.800. Ini sudah benar berarti. Ini sudah terkonfirmasi semua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa eksesnya ada goodwill, ada building. Goodwill-nya di sini 15.000, di sini masih 9.000. Eksesnya adalah 24.000. Kemudian yang keempat ada dividen income pada dividen S, yaitu kita lihat di sini net income-nya 200, dividennya 100, berarti 80% dikalikan 180.000. Yang kelima adalah inventory, kita realisasikan tahun lalu, return earning. Karena dia upstream, saya lupa ya tadi yang upstream sudah belum ya. Oke. Yang upstream masih cost ya. Oke. Yang upstream di tahun berikutnya RE-nya kita bagi antara RE dan NCA equity ya, NCA beginning di sini pada COGS. Tahun lalu masih ada unrealized-nya sebesar 8.000. Berarti di sini 8.000, RE-nya 8.000 dikalikan 80%, 6.400, 8 kedua 1.600. Dan yang keenam, sales pada COGS dan COGS pada inventory. Sales COGS-nya selama 2018 ada jual beli 200.000, marginnya 20%, sisanya 20%. Di sini 200.000 COGS inventory, 200.000 dikalikan marginnya 20%. Oke, masih sisa 20%. Di 200.000 kalikan 20% adalah 40.000.
40.000 dikalikan 20%, 8.000. Kemudian yang nomor 7 adalah kita hitung NCA expand, dividen S, dan NCA ending. Maka di sini nanti adalah 20% dikalikan dengan 200.000 net income dikurangi amortisasinya. Oke, ini amortisasinya lupa ini ya. Ini ada amortisasi lagi. Amortisasinya ada amortisasi expand pada building sebesar 1.000 dikurangi 1.000 ditambah realisasi tahun sebelumnya inventory 8.000 dikurangi unrealized sebesar 8.000. Maka di sini akan ketemu 199.000 ya. 199.000 dikalikan 0.2 39.800. Dividen S-nya 100.000 20.000. Di sini 19.800. Oke. Bagaimana kalau kita menggunakan metode equity? Untuk yang 2017 yang berbeda itu hanya income from S-nya. Oke, dividen S-nya nggak ada, dividen income-nya nggak ada, kita hitung income ganti dengan income from S. Dividen S dan investment in S. Nanti yang lainnya sama. Income from S-nya berarti 80% dikalikan dengan 100.000 dikurangi dengan 1.000 adalah building dikurangi dengan 8.000. Ini 91.000 ya, 91.000. Ini 100.000, maaf 0,8 dikalikan 91.000, 72.800. Dividennya 40.000. Berarti di sini ada kenaikan sebesar 32.800. Kemudian di 2018 perbedaan yang pertama adalah realisasi unrealized profit, yaitu tadi kan RE NCA pada COGS. Kalau di sini diganti dengan RE-nya diganti dengan investment in S NCA beginning pada COGS. Di sini sebesar 8.000, di sini 6.400, ini 1.600. Kemudian lagi adalah income from S. Income from S-nya akan berubah menjadi 80% dikalikan 200.000 dikurangi 1.000 ditambah 8.000 realize tahun lalu dikurangi 8.000 unrealized saat ini, akan ketemu 199.000 dikalikan dengan 0.8 159.200. Di sini 159.200, dividennya adalah 80.000. Di sini ketemu 79.200. Oke. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.